Manchester United dipastikan tidak akan merekrut Sergio Ramos yang saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Monterrey. Meski sempat muncul rumor bahwa bek veteran itu bakal kembali ke Eropa dan menjadi target setan merah, manajemen klub disebut sudah menolak kemungkinan tersebut. MU menilai Ramos yang berusia 39 tahun hanya akan menjadi solusi jangka pendek dan tidak sesuai dengan kebijakan transfer baru mereka yang lebih memprioritaskan pemain muda untuk proyek jangka panjang. Selain itu, riwayat cedera Ramos membuat klub semakin ragu. Di sisi lain, stok bek tengah Manchester United saat ini dianggap cukup, sehingga mereka tidak merasa perlu menambah pemain di posisi tersebut. Marcus Rashford menyatakan harapannya agar Barcelona mempermanenkannya setelah masa peminjaman dari Manchester United berakhir. Walaupun pihak Barcelona disebut ragu untuk merekrutnya secara permanen karena pertimbangan gaji, Rashford menegaskan bahwa ia sangat menikmati waktunya di klub tersebut. Ia merasa nyaman, disambut dengan baik, dan seperti berada di rumah meski masih beradaptasi dengan bahasa dan budaya Spanyol. Di tengah rumor bahwa ia bisa dipulangkan ke MU pada 2026, Rashford berharap hal itu tidak terjadi karena ia ingin bertahan lebih lama di Catalunya. Baginya, bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia adalah kehormatan besar, dan ia bertekad memberikan performa terbaik demi membantu Barcelona meraih kemenangan. Tekanan terhadap Xabi Alonso semakin besar setelah Real Madrid mengalami 2 kekalahan beruntun, termasuk dari Manchester City di Liga Champions. Analis Phil Kitromilides menilai akar masalah Madrid adalah keputusan klub yang gagal memenuhi permintaan Alonso untuk merekrut Martin Zubimendi pada musim panas lalu. Zubimendi yang kini bermain untuk Arsenal, sebenarnya dianggap Alonso sebagai pemain kunci karena keduanya pernah bekerja sama di Real Sociedad B. Namun manajemen Madrid menolak dengan alasan stok gelandang sudah cukup. Kini keputusan tersebut terlihat keliru, karena Madrid kesulitan menciptakan kreativitas dan mengendalikan tempo permainan di lini tengah, sesuatu yang diyakini bisa diperbaiki jika Zubimendi bergabung. Real Madrid sedang berada dalam tren negatif, hanya meraih 2 kemenangan dari 8 laga terakhir dan menelan 2 kekalahan beruntun, termasuk dari Manchester City. Hasil buruk ini membuat posisi pelatih Xabi Alonso mulai dispekulasikan. Mantan striker Madrid Karim Benzema menilai masalah utama bukan hanya taktik, melainkan kurangnya koneksi dan pemahaman peran di antara para pemain bintang seperti Mbappe, Vinicius, Bellingham, dan Rodrigo. Ia menyebut ada potensi benturan ego karena semua pemain bertalenta tinggi ingin menjadi yang terbaik. Benzema menegaskan bahwa setiap pemain harus memahami peran masing-masing demi kebaikan tim agar performa Madrid bisa kembali stabil. Villarreal dikabarkan tengah berupaya meminjam Rooney Bargi dari Barcelona pada bursa transfer Januari untuk memperkuat lini serang mereka di paruh kedua musim. Bargi yang berusia 20 tahun kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Barcelona di bawah Hansi Flick, sehingga peminjaman dianggap sebagai cara yang tepat untuk mempercepat perkembangannya. Barcelona kini menghadapi keputusan penting, apakah mempertahankan Bargi sebagai pelapis atau meminjamkannya sementara agar ia mendapatkan pengalaman, lebih banyak kesempatan bermain, dan mengasah kematangan sebelum kembali ke Camp Nou. Chelsea tengah mempersiapkan diri untuk bursa transfer Januari dan telah menetapkan Castello Luqueba dari RB Leipzig sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang. Bek berusia 22 tahun yang sebelumnya bermain untuk Lyon dianggap cocok dengan visi Chelsea untuk membangun pertahanan modern karena memiliki kombinasi kecepatan, fisik kuat, dominasi udara, kemampuan membaca permainan, serta penguasaan bola yang baik. Klub dikabarkan menyiapkan tawaran sekitar 55 hingga 60 juta euro yang dianggap wajar mengingat potensi Luqueba dan nilai pasarnya yang diperkirakan mencapai 44,1 juta euro. Chelsea berharap bek muda ini dapat beradaptasi cepat dan langsung memberikan kontribusi bagi tim setelah didatangkan pada Januari. Chelsea masih menghadapi masalah di lini serang meski telah mengeluarkan 90 juta pound untuk Joao Pedro dan Liam Delap yang kontribusinya sejauh ini masih minim. Hasil buruk membuat mereka turun ke peringkat kelima Premier League dan menambah tekanan di Liga Champions. William Gallas menilai Chelsea sangat membutuhkan penyerang berpengalaman dan berkualitas tinggi seperti Victor Osimhen untuk meningkatkan daya serang tim. Ia juga menyarankan Delap agar lebih berani dan kembali menumbuhkan ketajamannya sehingga bisa memberikan pengaruh lebih besar dan membantu tim meraih hasil lebih baik.
Arsenal berencana mendatangkan winger top seperti Rodrigo atau Rafael Leao pada 2026 untuk memperkuat posisi sayap kiri. Langkah ini dilakukan karena performa Gabriel Martinelli belum stabil, usia Leandro Trossard sudah tidak muda, dan demi menjaga posisi puncak Arsenal di Premier League serta Liga Champions. Klub fokus pada perekrutan winger kelas dunia untuk menambah variasi serangan dan fleksibilitas tim, meski harus bersaing dengan klub lain serta menghadapi harga tinggi atau klausul rilis dari pemain yang menjadi target. Arsenal terus memantau kiper Borussia Dortmund, Dian Ramage, yang saat ini dipinjamkan ke Heidenheim. Meski memiliki David Raya sebagai kiper utama dan Kepa Arrizabalaga sebagai pelapis, klub mempertimbangkan Ramage untuk regenerasi dan sebagai pelapis jangka panjang yang sepadan bagi Raya. Ramage tampil impresif di Heidenheim meski timnya berada di dasar klasemen dan kontraknya dengan Dortmund hanya berlaku sampai Juni 2026, sehingga peluang membawanya secara gratis musim depan terbuka. Arsenal menilai ia bisa menjadi tambahan penting untuk memperkuat posisi penjaga gawang di masa depan. Joshua Zirkzee memutuskan untuk tetap bertahan di Manchester United meski sempat tersisih dari tim utama karena Benjamin Sesko lebih sering dimainkan. Beberapa klub top Italia sempat menunjukkan minat untuk merekrutnya, tetapi Zirkzee memilih memperjuangkan tempatnya di MU. Ia menilai masih memiliki peluang bersaing untuk posisi penyerang utama, apalagi Sesko belum sepenuhnya beradaptasi. Selain itu, Zirkzee merasa pelatih Ruben Amorim mulai memberinya kepercayaan dan kesempatan bermain di tim utama, sehingga ia mantap untuk tetap di Old Trafford musim dingin nanti. Utang bersih Manchester United menembus $1 miliar untuk pertama kalinya akibat pinjaman musim panas yang digunakan untuk perekrutan pemain, sehingga total utang klub mencapai £749 juta. Meski utang meningkat, klub berhasil mencatat laba operasional sebesar £13 juta pada kuartal pertama musim ini, meningkat dibandingkan kerugian £6,9 juta pada periode yang sama tahun lalu, meski pendapatan turun 2% karena tidak berpartisipasi di kompetisi Eropa. Selain itu, pemilik minoritas INEOS turut melakukan upaya pengurangan biaya untuk membuat klub lebih berkelanjutan dan menjaga kestabilan finansial jangka panjang. Erling Haaland kini tercatat sebagai pemain tercepat dalam sejarah Premier League yang berhasil mencetak 100 gol hanya dalam 111 laga. Meskipun berpeluang memecahkan rekor-rekor lain, termasuk rekor top skor sepanjang masa Liga Champions yang dipegang Cristiano Ronaldo, Haaland menegaskan ia tidak terlalu memikirkan pencapaian pribadi. Striker Manchester City berusia 25 tahun itu lebih memprioritaskan kemenangan tim dan selalu fokus dari satu laga ke laga berikutnya. Bahkan jika ia tidak mencetak gol, selama tim tetap menang, Haaland merasa tugasnya telah terpenuhi. Ia menekankan bahwa sepak bola adalah olahraga tim, dan kontribusi untuk kesuksesan tim jauh lebih penting daripada rekor individu. Minat warga Mesir untuk menonton Liverpool menurun drastis sejak Mohamed Salah dicadangkan dalam beberapa laga terakhir akibat konflik terbuka dengan manajer Arne Slot. Di kafe-kafe Kairo yang biasanya ramai saat Salah bermain, suasana kini muram dan sepi, dengan pelanggan lebih sibuk bermain kartu atau menatap ponsel daripada menonton pertandingan. Publik merasa kecewa dan dikhianati oleh perlakuan Liverpool terhadap Salah yang dianggap tidak pantas, sehingga antusiasme menonton The Reds merosot tajam. Bahkan ada pelanggan yang sampai meminta saluran diganti ke pertandingan lain karena ketidaktertarikannya. Mo Salah dikabarkan akan meninggalkan Liverpool pada Januari akibat konflik dengan manajemen klub setelah dicadangkan. Kehilangan sang bintang akan menjadi masalah bagi The Reds yang masih membutuhkan penyerang produktif. Liverpool dikabarkan menjadikan Antoine Semenyo dari Bournemouth sebagai target utama pengganti Salah, mengingat performanya yang konsisten musim lalu dengan mencetak 13 gol, 7 assist, dan musim ini 6 gol serta 3 assist. Semenyo memiliki klausul rilis 65 juta pound, tetapi Liverpool harus bersaing dengan klub lain seperti Tottenham, Arsenal, Manchester City, dan Manchester United. Inter Milan sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain baru menjelang bursa transfer Januari 2026 dengan tujuan memperkuat tim dan memperbaiki performa yang kurang meyakinkan saat menghadapi tim-tim besar. Presiden klub Giuseppe Marotta menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau peluang transfer melalui tim manajemen
termasuk Piero Ausilio dan Dario Bacin. Meski begitu, kemungkinan perubahan besar di skuad tetap kecil, karena pelatih Christian Chivu merasa puas dengan komposisi pemain saat ini dan tidak berencana melakukan banyak penyesuaian pada bursa transfer Januari mendatang. Rumor kepindahan Neymar ke AC Milan kembali muncul, namun tidak ada bukti konkret yang mengaitkan sang pemain dengan klub tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Isu transfer Neymar lebih sering dikaitkan dengan Inter Milan dan Napoli, meski kedua klub akhirnya tidak melanjutkan negosiasi. Satu-satunya kaitan dengan Milan terjadi pada April 2025, terkait laporan negosiasi agen Neymar, Pini Zahavi, namun tidak ada perkembangan selanjutnya hingga Desember 2025. Kontrak Neymar bersama Santos yang berakhir 31 Desember membuka peluang untuk berbagai opsi, termasuk bertahan di Brazil, kembali ke Eropa, atau melanjutkan karir di MLS sambil ia masih pemulihan pasca operasi lutut sejak akhir 2023. Luka Modric memutuskan bergabung dengan AC Milan secara gratis setelah kontraknya dengan Real Madrid habis pada Juni 2025. Meski telah menginjak usia 40 tahun, Modric langsung menjadi andalan Massimiliano Allegri di lini tengah, tampil sebagai starter dalam 14 laga Serie A 2025-2026 dengan total 1.235 menit bermain. Kapten timnas Kroasia ini mendapatkan kepercayaan penuh dari Allegri untuk memimpin permainan Milan sejak menit awal. Modric pun memuji Allegri sebagai pelatih hebat yang mampu mengembangkan kemampuan pemain menjadi lebih baik, dan ia merasa sangat menikmati bekerja di bawah arahan sang pelatih yang dianggapnya memiliki kepribadian mengejutkan dan inspiratif. Legenda Juventus Claudio Marchisio memuji mantan rekan setimnya Cristiano Ronaldo atas kerja keras dan konsistensinya yang membuatnya menjadi pemain kelas dunia. Marchisio mengenang kedatangan Ronaldo ke Juventus pada 2018 sebagai momen mengejutkan, menekankan perbedaan Ronaldo dengan pemain lain seperti Messi, yaitu usaha dan dedikasinya. Menurut Marchisio, pemain muda sebaiknya meniru etos kerja Ronaldo, yang meski sudah menjadi bintang, tetap berusaha keras untuk mencapai puncak. Hingga kini, Ronaldo tetap menjadi striker yang ditakuti dan terus mencetak rekor gol di klub maupun tim nasional. Manchester United dikabarkan masih tertarik pada gelandang Valencia, Javi Guerra, setelah kegagalan mendatangkannya pada bursa musim panas lalu. MU berencana mencoba merekrutnya kembali pada 2026 karena mereka hampir pasti akan kehilangan Casemiro yang kontraknya segera berakhir dan tidak akan diperpanjang. Dengan potensi kepergian Casemiro, MU membutuhkan gelandang baru yang mampu menjaga kualitas lini tengah. Performa solid Guerra bersama Valencia terus membuat MU kesan, dan ia kini menjadi salah satu kandidat utama untuk memperkuat skuad setan merah di masa mendatang. Barcelona sebenarnya hampir mendatangkan Antony dari Ajax beberapa musim lalu, namun transfer itu batal karena Ajax mematok harga sangat tinggi, sekitar 100 juta euro. Menurut Jordi Cruyff, Barcelona terpaksa mundur karena biaya tersebut dianggap tidak masuk akal. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan Manchester United yang merekrut Antony pada 2022 seharga 95 juta euro. Namun performanya di Old Trafford jauh dari harapan, hingga akhirnya ia dilepas ke Real Betis pada 2025 hanya dengan 22 juta euro setelah sempat dipinjamkan. Di sisi lain, Barcelona akhirnya memilih merekrut Rafinha dari Leeds United pada tahun yang sama dengan biaya 58 juta euro, dan keputusan itu terbukti tepat karena Rafinha mampu tampil apik sebagai winger andalan. Kontrak Marc Guehi di Crystal Palace akan habis pada Juni 2026, sehingga ia bebas menandatangani prakontrak mulai Januari mendatang. Bayern Munich tertarik merekrutnya sebagai calon pengganti Dayot Upamecano yang belum menyepakati kontrak baru. Guehi tampil konsisten musim 2025-2026 dengan 24 penampilan dan 2086 menit bermain. Namun Bayern harus bersaing dengan Liverpool yang juga membutuhkan Guehi untuk menggantikan Ibrahima Konate. Liverpool bahkan sempat hampir mendapatkannya pada musim panas 2025, tetapi transfer itu batal di detik-detik akhir.
Saat ini Guehi memiliki nilai pasar sekitar 55 juta euro. Masa depan Mohamed Salah di Liverpool kembali memanas setelah ia memberi isyarat perpisahan dan mengaku ingin memberikan momen perpisahan kepada ibunya di Anfield. Usai laga melawan Brighton, ia akan pergi ke Piala Afrika, bertepatan dengan dibukanya bursa transfer Januari. Situasi makin rumit setelah Salah menyebut dirinya dikorbankan oleh klub yang membuat Arne Slot mencoretnya dari skuad untuk laga Liga Champions melawan Inter Milan. Menjelang duel kontra Brighton, Slot menegaskan bahwa ia akan berbicara langsung dengan Salah dan hasil pembicaraan itu akan menentukan apakah laga tersebut menjadi penampilan terakhir sang bintang di Anfield.